Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Riak itu sangat mendadak, namun karena riak itu berasal dari dalam tubuh Lindong, dia langsung bisa mendeteksinya. Matanya tiba-tiba menegang. Itu karena riak ini dipancarkan oleh jimat batu misterius. Selain itu, riak ini agak aneh. Itu jelas merupakan respon terhadap sesuatu. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi sejak jimat batu misterius telah menjadi milik Lindong. Mengapa jimat batu misterius menanggapi tablet Desolate dengan riak aneh? Gumam Lindong. Dia mengangkat tatapannya di atas tablet batu yang luas dan megah. Permukaan tablet telah menjadi kuning karena berlalunya waktu dan ada juga beberapa lubang. Tatapan Lindong menyapu setiap inci tablet batu. Setelah beberapa menit, matanya tiba-tiba terfokus saat dia melihat ke batu tablet. Pada permukaan kasar dari batu tablet, ada beberapa titik hitam kecil yang sangat sulit ditemukan oleh mata. Ketika mata Lindong mendarat pada titik-titik hitam ini, tiba-tiba dia merasakan jimat batu misterius di dalam dirinya mulai bergetar dan memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi. Kilatan kebingungan melintas di mata Lindong saat pandangannya menyapu sekeliling. Dia menemukan bahwa jumlah titik-titik hitam kecil di permukaan tablet batu itu sebenarnya tidaklah kecil. Namun, karena ukuran besar dari tablet batu ditambah dengan berlalunya waktu, itu menyebabkan 6 titik hitam sepertinya terlihat kecil dan biasa. Jika bukan karena jimat batu misterius dalam tubuhnya, bahkan Lindong tidak akan menyadari titik-titik hitam ini. Lindong menatap titik-titik hitam kecil dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia melangkah maju, mengangkat jari dan menyentuh salah satu titik hitam kecil. Sebelumnya, Jiang Hao dan yang lainnya menarik perhatian ekstrim saat mereka menatap tablet batu dan juga mengulurkan tangan untuk menyentuh permukaan tablet. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar tidak terlalu terkejut dengan tindakan Lindong. Dan saat tatapan sekitarnya tidak terfokus padanya, jari Lindong menyentuh titik hitam kecil di permukaan tablet. Pada saat kontak, kulit Lindong berubah dengan cepat. Jejak fluktuasi ditransmisikan ke dalam tubuh Lindong. Fluktuasi itu sangat dingin. Secara bertahap, itu membawa pengaruh kejam misterius yang tampaknya dapat menghapus organisme hidup dari dunia ini. Jari Lindong hanya menyentuhnya sebentar. Setelah menarik jarinya ke belakang, wajahnya memutih saat dia menatap kaget pada titik-titik hitam kecil. Fluktuasi itu sangat menusuk tulang dan misterius. Meskipun Lindong tahu bahwa ketika seseorang berhasil berlatih sampai tahap kematian yang misterius, tubuh seseorang akan menghasilkan ki kematian yang sangat merusak dan menusuk. Namun, sensasi dari titik-titik hitam itu pada dasarnya berbeda. Rasa kejam yang menekan tulang yang mengerikan ini akan menghapus langit, dan setiap makhluk hidup di dunia tampaknya akan dibunuh dan dihancurkan dimanapun itu lewat. Lindong mengerutkan bibirnya dan berpikir tentang waktu di sekte kuno. Pemilik sebelumnya dari simbol leluhur melahap itu tampaknya telah musnah karena beberapa hal yang jahat dan kejam yang tidak diketahui. Lindong merasakan fluktuasi yang sama dari permukaan tablet Desolate hari ini. Apa artinya ini? Benda apa sebenarnya itu? Gumam Lindong. Bahkan, sesuatu yang sekuat sekte kuno itu dan seseorang yang sekuat orang tua bermata hitam yang memiliki simbol leluhur melahap mengalami kesulitan dalam menolak benda hitam yang tidak diketahui itu. Sementara Lindong merenungkan hal ini, Jiang Hao dan 3 lainnya sudah siap untuk melanjutkan ketika mereka duduk di batu hijau di depan tablet batu dengan ekspresi serius. "Lindong!" teriak Wudao, yang akhirnya berhasil menyadarkan Lindong dari keadaan linglungnya. Setelah melihat-lihat tablet batu di depannya, dia mundur ke batu hijau dan mulai duduk. Setelah melihat 5 orang ini mengambil tempat duduk mereka, Wudao mengangguk samar sebelum melambaikan lengan bajunya. Desolate Force yang menghapus langit melonjak keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi cahaya dan turun ke permukaan tablet Desolate besar. Setelah itu, tablet segera mulai mengirimkan getaran. Lalu, sinar cahaya kuning kehitaman mulai menembak keluar dari dalam tablet batu sebelum benar-benar membungkus Lindong dan 4 lainnya. Lindong yang diselimuti oleh cahaya, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia merasakan kekuatan menarik yang tak tertahankan meletus dari permukaan tablet. Detik berikutnya, kesadarannya buram dan penglihatannya dengan cepat berubah menjadi gelap.
Tatapan tak terhitung berkumpul pada 5 sosok manusia yang diselimuti oleh pilar cahaya. Dari kelihatannya, sepertinya proses menuju pemahaman tablet Desolate besar sudah dimulai. Kakak Xiao Xiao, apa tepatnya yang akan kita temui ketika masuk ke proses memahami kitab besar Desolate? Ucap Ying Huan Huan terbelalak bertanya pada Ying Xiao Xiao saat dia menatap 5 sosok yang tak bergerak di dalam pilar cahaya. Setelah pertanyaannya muncul, King Ye dan yang lainnya menoleh dan menatap Ying Xiao Xiao. Sudah jelas bahwa mereka tertarik pada pertanyaan ini. Ying Xiao Xiao sedikit menyengit, menjawab dengan suara lembut, "Tablet Desolate sangat kuat." "Ya, saya tahu. Ketua Sekte Dao kita telah menggabungkan upaya mereka berkali-kali, tetapi tidak dapat memindahkan tablet Desolate besar atau mengontrolnya ketika terbuka. Mereka hanya dapat membantu dengan kekuatan Sungai Pil sesekali," ucap Ying Huan Huan terus mengangguk. Saat mencoba memahami tablet Desolate besar, seseorang akan tersedot ke ruang di dalam tablet. Di sana ada tanah yang tak terbatas dan sunyi. Tidak ada akhir dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesedihan, ucap Ying Xiao Xiao. "Apakah ada beberapa jenis tes di sana? Apa yang kakak senior Xiao Xiao bisa pahami dari sana?" tanya King Ye serius. Ying Xiao Xiao menatapnya. "Setelah saya masuk, saya tidak berjalan sama sekali dan hanya duduk di sana untuk waktu yang sangat lama," ucap Ying Xiao Xiao dengan suara lembut. "Menghadapi kekacauan yang terus berubah dengan menjadi sekuat dan setangguh batu," ucap Muli dari aula banjir. "Namun sayangnya, saya masih tidak dapat mengatasi uji coba itu. Mungkin saya tidak dapat memahami esensi sebenarnya dari kesedihan yang kejam," ucap Ying Xiao Xiao dengan suara penyesalan. "Jika sangat mudah untuk mengatasinya, tablet Desolate besar tidak akan menarik banyak perhatian," ucap Muli tersenyum sebelum mengalihkan tatapannya ke 5 sosok di depan tablet batu dan melanjutkan, "Saya ingin tahu apa yang mereka berlima bisa capai kali ini." "Saya juga menantikannya," ucap Ying Xiao Xiao menganggukkan kepalanya. Matanya sedikit bergeser saat dia melirik Lindong. Tempat terkutuk apa ini? Langit dipenuhi dengan warna abu-abu tanpa retakan, seolah-olah racun belum sepenuhnya terpisah dari langit ketika ruang ini lahir. Di bawah langit keabu-abuan gelap, ada tanah yang tak terbatas dan sepi sejauh mata seseorang bisa melihat. Tanah itu hadir dalam warna kuning gelap dan sesekali muncul rumput kering, namun tidak ada kehidupan di sini. Saat ini ada sosok manusia di tanah tanpa batas dan tanpa ujung ini, mencari tak berdaya saat ia menghela nafas ke langit. Sosok manusia ini secara alami adalah Lindong yang telah memasuki tablet Desolate Agung. Ini seharusnya menjadi uji coba tablet Desolate besar, gumam Lindong mengangkat kepalanya saat dia mengamati sekelilingnya. Setelah satu pandangan, tubuhnya yang kecil dan tidak penting berdiri di tanah tanpa batas ini. Jenis kesedihan seperti ini tampaknya dapat mengubah manusia terkubur di sini selamanya. Itu membuat seseorang merasa seolah tidak bisa bernafas. Lindong menghembuskan nafas yang dalam dan matanya berangsur-angsur mengeras. Karena dia sudah tiba, dia harus melihat apa yang diinginkan tablet Desolate besar. "Mari mulai menyusuri," ucap Lindong. Ini adalah pilihan yang benar-benar berbeda dari Ying Xiao Xiao. Dia tidak suka gagasan duduk dengan diam-diam. Bahkan jika ini kemungkinan hanya membuang-buang energi, dia ingin tetap mencoba. Pemuda itu berjalan ke depan di tanah tanpa batas ini. Tatapan matanya ingin membuka celah kesedihan di tanah tanpa batas. Namun, mungkin bahkan Lindong sendiri tidak dapat membayangkan bahwa perjalanannya ini akan berlangsung selama 1 bulan penuh. Sepasang kaki letih berjalan dengan susah payah di tanah kuning kehitaman yang kering. Beberapa awan debu naik bersama dengan gerakan kakinya. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap mati-matian di tanah tandus yang tak berujung di sekitarnya. Tatapannya yang tajam tiba-tiba berubah menjadi kosong pada saat ini. Dia sudah berjalan selama sebulan. Semua yang dia lihat hanyalah tanah tandus yang sama tanpa akhir. Setelah berjalan selama sebulan, kulit Lindong sudah berubah layu dan menjadi kuning. Dia terlihat seperti orang yang sakit parah. Lindong menjilat bibirnya yang kering, kasar dan pucat sebelum mengulurkan tangannya. Tangannya yang semula ramping telah berubah kasar secara abnormal. Segera setelah itu, dia perlahan mengepalkan tinjunya, seolah kekuatan sudah memudar. Tanah tandus ini menyerap energinya. Lindong bisa merasakan bahwa ketika ia bepergian melintasi wilayah ini, energinya perlahan-lahan memudar sedikit demi sedikit. Dia sebelumnya berusaha duduk diam untuk membela diri terhadap erosi ini, namun itu tidak berhasil juga.
Lindong tahu bahwa sekali energinya telah benar-benar hilang, dia akan gagal dalam ujian. Seperti yang dibayangkan, ini tidak sederhana sama sekali. Gumam Lindong sambil tertawa terbahak-bahak, seolah menahan depresi di kepalanya. Namun, terlalu memalukan jika menyerah sekarang, gumam Lindong. Setelah beberapa saat, dia meludahkan nafas sebelum menyeret kakinya yang terengah-engah saat dia melanjutkan langkah pelan ke depan. Ketika Lindong berusaha terus berjalan, di tempat lain, di tanah tandus tanpa akhir ini, berdiri sosok yang tinggi kekar. Dia terhuyung-huyung ke sana kemari. Dia akhirnya pingsan tanpa daya. Seluruh tubuhnya telah layu, namun tidak ada darah yang mengalir keluar. Setitik cahaya muncul dari dalam tubuhnya saat tubuhnya terus menghilang. Saat bintik-bintik cahaya mulai naik dari antara matanya, ekspresi yang sangat lelah memenuhi wajah retak Jiang Hao. Di tanah sekitarnya ada beberapa retakan. Jelas, retakan ini diciptakan paksa olehnya. Namun, di tempat yang aneh ini, menggunakan kekuatan saja tidak akan menyelesaikan masalah. Saya telah gagal, gumam Jiang Hao saat penglihatannya mulai berubah buram. Setelah beberapa saat, tubuhnya akhirnya berubah sepenuhnya menjadi setitik cahaya dan menghilang dari tanah tandus tanpa batas ini. Setelah kepergiannya, tanah berubah bahkan lebih mematikan lagi. 1 bulan di dalam tablet Desolate setara dengan 1 bulan di luar. Meskipun 1 bulan telah berlalu, langit dan hutan di sekitar tablet Desolate besar masih dipenuhi dengan kerumunan orang. Kerumunan ini tampaknya tidak bubar seiring waktu berlalu. Sebaliknya, bahkan lebih banyak murid langsung senior yang datang setelah mendengar berita itu. Pada saat ini, setiap pasang mata dari pegunungan dan hutan di sekitarnya terkunci pada 5 pilar cahaya di depan tablet Desolate. Dalam 5 pilar cahaya itu duduk 5 sosok dalam meditasi, melayang di langit. Jensen, Wu Dao, dan yang lainnya semua memiliki ekspresi serius. Selama 1 bulan terakhir, mereka tidak bergerak dan terus mengamati. Suara dengung samar tiba-tiba terdengar. Segera, perhatian semua orang terfokus pada salah satu pilar cahaya di depan tablet Desolate. Pilar cahaya itu meredup sedikit demi sedikit. Jiang Hao telah gagal, ucap Ying Xiao-Xiao dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-katanya, ada sedikit perubahan dalam ekspresi Ying Huan-Huan dan King Ye. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, pilar cahaya benar-benar hilang dengan suara retak. Setelah kehilangan pilar cahaya, tubuh Jiang Hao jatuh kembali menghadap tanah. Wajahnya seputih selembar kertas. Jensen menghela nafas lembut sebelum melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi lembut turun ke arah Jiang Hao dan mendukungnya. Sebelum beberapa murid Aula Desolate dengan cepat maju untuk membantunya. Mereka dapat bertahan selama 1 bulan. Itu sudah cukup layak, ucap Wu Dao setelah tetap diam untuk sementara waktu. Jensen tertawa pahit sebelum menganggukkan kepalanya. Mari kita tunggu dan lihat. Ketika mereka berbicara, mata Jensen menembak khawatir pada tubuh Lindong. Dengan penglihatannya, dia bisa mengatakan bahwa Lindong tidak dalam kondisi yang baik. Namun, pada saat ini, tidak ada cara bagi siapapun untuk membantunya. Di dalam tablet Desolate, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Waktu terus berlalu dengan tenang. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, ekspresi Jensen, Wu Dao, dan yang lainnya semakin tegang. Dari waktu ke waktu, tindakan mereka menunjukkan ketidaksabaran. Jelas sekali bahwa hati mereka tidak tenang. Itu karena Fang Yun dan Song Shou juga telah gagal setelah Jiang Hao. Selanjutnya, yang paling penting, pilar cahaya Pang Tong, murid dengan pengalaman paling banyak di Aula Desolate, juga sudah mulai redup. Sudah jelas bahwa dia akan gagal juga. Dalam waktu setengah bulan, 4 dari 5 murid langsung senior di Aula Desolate telah gagal total. Pilar cahaya di sekitar tubuh Pang Tong akhirnya hilang sepenuhnya. Seorang murid sudah siap saat dia segera bergegas dan dengan hati-hati mendukung tubuh Pang Tong. Melihat wajah Pang Tong yang pucat pasi, perasaan takut muncul di dalam hatinya. Tablet Desolate benar-benar mengerikan. Bahkan murid langsung Aula Desolate yang paling berbakat telah gagal satu demi satu. Setelah itu, suasana yang awalnya damai dan tenang mulai berubah sedih dan depresif. Hanya Lindong yang tersisa, ucap Ying Xiao-Xiao dengan lembut. Ying Huan-Huan menganggukkan kepalanya saat dia menggigit bibir merahnya. 2 sosok berdiri di puncak gunung agak jauh dari tablet Desolate. Kedua tatapan mereka melesat melalui ruang dan melihat area di mana kerumunan besar sedang menunggu.
Lindong tampaknya tidak dalam kondisi yang baik, ucap pria tua berjubah biru yang berdiri di samping Ying Xuanxi. Dia mungkin bisa bertahan 5 hari lagi, ucap Ying Xuanxi dengan lembut sebelum memberikan desahan tak berdaya. Apakah mereka semua akan jatuh lagi kali ini? Setelah 5 hari, itu masih sama. Pada hari kelima, ketika matahari yang menyengat naik ke tengah langit, warna putih pucat tiba-tiba muncul di wajah Chen Zhen, Wu Dao dan yang lainnya. Sementara kegemparan mulai menyebar dengan cepat di kerumunan besar. Ini karena pilar cahaya yang menyelimuti Lindong sudah mulai redup. Dari pengalaman mereka sebelumnya, ini jelas merupakan pertanda akan terjadinya kegagalan. Tangan seperti giok Ying Huan-Huan mulai mengepal erat sebelum dia mencengkram erat pergelangan tangan Ying Xiao-Xiao dan matanya yang besar mulai memerah. Ying Xiao-Xiao menatap wanita muda di sampingnya yang tidak tahan melihat Lindong gagal sebelum dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan penuh penyesalan dari orang-orang yang tak terhitung banyaknya, pilar cahaya Lindong perlahan mulai redup. Saat kegemparan terjadi di dunia luar, tubuh Lindong akhirnya jatuh ke tanah tandus yang tak ada ujungnya. Sensasi menyakitkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, kulit Lindong benar-benar retak dan dia tampak sangat mengerikan. Selanjutnya, energi di dalam tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. Bahkan, ada bintik-bintik cahaya yang mengambang keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Mulut Lindong bergetar saat dia dengan bingung menatap batang rumput layu di depannya. Dia tahu bahwa dia sudah berada di ujung batasnya dan tidak memiliki energi untuk terus berjalan maju. Dia menatap batang rumput yang layu dan menjangkau dengan tangannya. Dia melanjutkan untuk mengambil seluruh tanaman yang layu termasuk akarnya. Ketika tanaman layu meninggalkan tanah, Lindong menatap akar yang tersembunyi di bawah permukaan, lalu menyentuhnya saat seluruh tanaman dan bahkan akarnya benar-benar berubah menjadi debu dan melayang pergi. Wajahnya berubah suram dengan ketidakpastian selama hampir setengah jam. Di Solid Spirit tidak boleh seperti ini. Lindong perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit abu-abu. Dari warnanya, seolah-olah langit pun mati. Lindong menunduk dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menggali tanah di depannya lagi, menyebabkan debu dan pasir kering terbang ke udara. Meskipun hampir tidak ada kekuatan yang tersisa, dengan mengandalkan tekad belaka, dia mampu mengayunkan telapak tangannya. Bongkahan lain dari debu kuning tercakar dari tanah oleh Lindong. Namun pada saat itu, matanya telah menyusut sangat kecil saat dia memindai debu. Di dalam debu, dia melihat titik hitam mengambang. Titik hitam ini memberinya perasaan yang sama seperti titik hitam di permukaan tablet. Rasanya misterius dan kejam, dan sepertinya mampu menelan semua kehidupan. Tanpa berkedip, tatapan Lindong mengikuti titik hitam saat jatuh ke tanah sebelum menghilang. Segera setelah menghilang, Lindong berubah diam seperti patung, dan dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Cahaya mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Setengah dari tubuhnya sudah berubah dan terpencar. Namun, saat tubuhnya berhamburan, kilau yang sengit tiba-tiba muncul kembali di matanya yang kosong dan layu. Mengambil nafas dalam-dalam di udara, Lindong mengangkat kepalanya dan menatap hamparan tanah yang tak ada habisnya. Ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya. "Kembalikan kekuatan saya, tablet di Solid Agung. Anda sakit. Bagaimana Anda harus diperlakukan?" Bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.